Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wulan Sutriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika kelas rendah serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta inayahnya sehingga kita dapat berdiskusi pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai bahan ajar, lembaga kerja siswa, kisi-kisi, dan penilaian. Kami dari kelompok 7 terdiri dari yang pertama ada saya yaitu Eva Faratin Desma, yang kedua Fitri Ainun Nadira, Gerin Sabi Tauhid, dan Ahmad Zainal Arifin. Langsung saja, yang pertama yaitu membahas bahan ajar yang akan disampaikan oleh Ahmad Zainal Arifin. Yang pertama ada bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru siswa dalam proses pembelajaran. Artinya, bahan ajar dapat dikatakan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Bahan ajar dapat disajikan dalam bentuk yang pertama bahan cetak seperti buku, modul, handout, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, dan lain-lain. Lalu audio seperti radio, kaset, dan lain-lain. Visual seperti gambar, foto, make-up, dan lain-lain. Audiovisual seperti video dan film atau yang lain. Lalu ada multimedia seperti CD, interaktif, komputer, internet, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah memilih bahan ajar. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadikan rujukan atau acuan pemilihan bahan ajar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Yang ketiga, ada memilih bahan ajar yang relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah diidentifikasi. Lalu yang keempat, memilih sumber bahan ajar. Yaitu lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa atau biasa disebut LKS merupakan sebuah sarana bagi guru dan juga siswa untuk memudahkan proses pembelajaran. Di dalam LKS biasanya ini pada umumnya berisi ringkasan materi, latihan soal, praktikum, teka-teki silang, percobaan atau yang lainnya. Yang intinya ini dalam LKS mengajak siswa untuk beraktivitas dan bekerja dalam proses pembelajaran. Dalam pengembangan LKS harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, menetapkan SK, judul, dan juga tujuan pembelajaran atau KD. Menetapkan prosedur jenis dan juga alat penilaian berbasis kelas, menetapkan alternatif kegiatan, menetapkan dan mengembangkan bahan, media, dan juga sumber yang sesuai dengan kemampuan dasar yang akan dicapai. Dan yang selanjutnya yaitu menyusun LKS dengan lengkap. Cara membuat LKS yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama syarat didaktik, yang kedua konstruksi, dan yang ketiga teknis. Penilaian LKS ini biasanya berdasarkan penilaian pra-input, penilaian input, penilaian proses, gambar, dan juga penampilan. Selanjutnya yaitu ada kisi-kisi.
Kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang memuat informasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menulis soal ataupun merakit soal untuk dijadikan sebagai tes. Nah, dalam penyusunan kisi-kisi ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu mewakili isi kurikulum yang akan disajikan. Yang kedua, komponen-komponennya itu harus rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu indikator soal harus jelas dan dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Komponen-komponen yang diperlukan dalam sebuah kisi-kisi ini disesuaikan dengan tujuan tes. Selanjutnya yaitu komponen kisi-kisi terdiri atas komponen identitas dan komponen matriks. Komponen identitas itu contohnya seperti mata pelajaran, tahun pelajaran, kurikulum yang diacu, dan lain-lain. Sedangkan komponen matriks itu seperti kompetensi dasar yang dipilih, kelas dan semester, materi, indikator, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu proses penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator, itu seperti gambar di bawah ini. Nah, yang pertama yaitu kita menentukan kompetensi dasar terlebih dahulu. Kemudian kita menentukan materi yang akan dibuat soal, dan yang terakhir kita membuat indikator sesuai dengan kompetensi dasar. Pemilihan materi dalam penyusunan kisi-kisi hendaknya memperhatikan 4 aspek. Yang pertama yaitu urgensi, yang kedua relevansi, yang ketiga kontinuitas, dan yang keempat yaitu keterpakaian. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Eva Farihatin Risma. Yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian pembelajaran matematika lebih mengutamakan proses daripada hasil. Dalam menilai proses ini perlu dilihat tata nalar, alasan, dan kreativitas siswa. Jenis penilaian yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika adalah tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, portofolio, performan atau kinerja, penilaian sikap, dan penilaian penguasaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian yaitu yang pertama, penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran. Yang kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria yang berdasarkan apa yang bisa dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. Yang ketiga yaitu sistem yang direncanakan adalah penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan di sini dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa. Yang keempat yaitu hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut di sini berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, seperti program remedial bagi siswa yang mencapai kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi siswa yang telah memenuhi kriteria ketuntasan. Yang terakhir yaitu sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar untuk ditempuh dalam proses pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.